Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu teknisinya. Sejarah ruqyah itu sebenarnya populer di zaman jahiliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu teknisinya. Sejarah ruqyah itu sebenarnya populer di zaman jahiliyah. Ya. Sudah ma'ruf, sudah terkenal itu di zaman jahiliyah. Bahkan orang-orang Yahudi juga lebih dominan di dalam ruqyahnya. Ada di kitab hadis Muwatta ya. Bahkan Siti Aisyah, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha itu pernah juga diruqyah oleh orang Yahudi. Kalau saya kumpulkan riwayat-riwayat hadisnya, maka malah lebih sering. Beliau ini manggil orang Yahudi yang perempuan dan yang laki. Nanti saya sebutkan hadisnya. Ketika beliau sedang diruqyah oleh seorang wanita Yahudi, di situ abah beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk. Dakhala ala Aisyah radhiyallahu anha wa hiya tastaki wa yahudiyya tarkiha. Wa qala alijiha bi kitabillah. Dalam riwayat yang lain irkiha bi kitabillah. Siti Aisyah sedang sakit, terus abah beliau masuk ke rumah beliau melihat Siti Aisyah sedang diruqyah oleh seorang Yahudi perempuan, Ahlul Kitab. Maka enggak ditolak sama Sayyidina Abu Bakar, bukan diusir, bukan juga dilarang, tidak dilarang, tapi justru alijiha bi kitabillah, irkiha bi kitabillah, obatinlah dengan kitab Allah. Para ulama Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam Nawawi memaknai alijiha bi kitabillah dengan Taurat yang asli atau dengan kitab Allah sesuai dengan hukum-hukum Allah yang tidak ada unsur kesyirikannya. Dari sini ada hikmah bahwa hukum menjadi hukum fikihnya gimana muslim itu diruqyah dengan non-muslim. Al-Imam Syafi'i mengomentari boleh non-muslim itu diruqyah dengan muslim itu diruqyah dengan non-muslim asal dengan kitabnya Allah, Taurat yang masih asli, atau dengan sesuatu bacaan yang dipahami maknanya tapi tidak melanggar hukum Allah, tidak ada kesyirikannya, maka Imam Syafi'i boleh. Imam Malik memakruhkan. Nah, ada di kitab Muwatta'nya. Tapi kalau sebaliknya muslim meruqyah non muslim, ini ada nasnya ya, boleh. Maka di sini juga hikmahnya adalah bahwa ruqyah ini juga ada efeknya bagi siapapun yang menerapkannya, mau dia muslim mau dia kafir. Kita lihat sejarahnya tadi ya, bagaimana Siti Aisyah diruqyah oleh seorang perempuan Yahudi dan nggak dilarang sama Sayyidina Abu Bakar. Bahkan riwayat yang lain Rasulullah juga pernah menemui Siti Aisyah diruqyah ini dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, dan ini hadis sahih. Ya, dan jawabannya sama. Rasul juga mengatakan alijiha bi kitabillah, obatin dengan kitabnya Allah. Kenapa? Kesembuhan dari Allah. Mau yang ngobatin itu muslim, mau yang ngobatin itu non muslim, nggak ada masalah. Kenapa? Kesembuhan hanya dari Allah. Makanya ruqyah ini tidak disyaratkan melihat sejarahnya dia harus muslim. Cuma kita ngikutin Nabi, meruqyah dengan kitab Allah, meruqyah dengan zikir-zikir. Bahkan Rasulullah juga pernah diruqyah oleh malaikat Jibril. Artinya di zaman jahiliyah itu
Penyakit alami, penyakit medis, terkena sengatan kalajengking, demam, bahkan mesru, kesurupan, itu orang-orang Yahudi juga bisa meruqyah dan sembuh. Bukan berarti kitabnya berarti benar. Ini kalau kitab yang asli ya benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhan dari Allah, mau siapapun yang ngobatin, begitu. Mau kamu muslim yang bertakwa atau bahkan yang fasik, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, nggak ada yang masalah. Apa ruqyah-ruqyah itu? Tuh coba aja yang muslim datang ke pendeta di ruqyah, ntar kelojotan, ntar kesurupan. Ya berarti kamu nggak baca sejarah. Kamu nggak melihat sejarahnya. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya, beliau mendefinisikan ruqyah itu, ya ada di buku itu juga, kalamun yustasfa, ucapan, perhatikan baik-baik, ucapan yustasfa yang diniatkan kesembuhan, bihi min kulli aridin, dari segala macam penyakit. Ucapan ini nggak harus Al-Quran, kan begitu. Ucapan ini bisa nasihat, bisa afirmasi, sugesti, bisa ceramah, bisa bimbingan, bisa sholawat, bisa maulidan, bisa zikir, baik itu bahasa Arab atau selain bahasa Arab, itu kalamun, ucapan. Tapi yustasfa yang diniatkan kesembuhan, harus ada niat, harus ada i'tiqad. Makanya ada orang dengerin qiraatul Quran di masjid kok nggak reaksi. Ada orang dengerin bacaan imam sholat, misal tarawih atau Jumat, kok nggak reaksi. Kenapa? Ya karena nggak ada yustasfanya. Iqbal untuk kesembuhannya di hati, niat, i'tiqadnya nggak ada. Tapi kenapa kalau dia datang ke peruqyah, padahal baca Fatihah langsung bereaksi, muntah atau bahkan kesurupan kalau dia ada gangguan gaib. Kenapa? Karena sudah datang ada niat istisfa, yustashfa, ada iqbal. Disyaratkan oleh Ibnul Qayyim dan juga Adz-Dzahabi dalam kitab Tibbun Nabawinya, ada min haisul mu'alid wa min haisul marid, dua-duanya harus ada niat istisfa. Bukan satu pihak, tapi dua-duanya, si mu'alid dan maridnya juga harus ada niat istisfa. Klub sinkron, baru nanti Allah berikan efek atau kesembuhan. Idzil fatah hasba tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Orang itu diangkat derajatnya sesuai kadar keyakinannya masing-masing. Kalau dia nggak memiliki keyakinan, kullu man lam ya'taqid lam yantafi, nggak ngefek, nggak bermanfaat. Jadi harus yakin, ya harus yakin. Non muslim bisa meruqyah, muslim bisa meruqyah, sama aja, udah nggak usah ruqyah-ruqyahan. Loh, kita nyontoh Nabi kok ruqyahnya pakai Quran, bukan nyontoh orang Yahudi, bukan nyontoh pendeta. Meskipun diruqyah oleh pendeta sembuh, kita tetap nyontoh caranya Nabi, begitu. Ya, itu sejarahnya begitu. Kemudian masuk ketika Nabi diutus dan banyak sahabat yang masuk Islam, dan juga banyak sahabat yang profesinya di zaman jahiliyah itu meruqyah juga. Nabi sempat mengharamkan ruqyah tersebut, ya. Kenapa Nabi mengharamkan? Karena banyaknya kesyirikan di zaman jahiliyah waktu itu. Yang dikolaborasikan dengan ruqyah ini banyak menggunakan cara-cara yang haram, cara-cara bacaan-bacaan yang tidak bisa dipahami dan unsur kesyirikannya ada, begitu. Maka Nabi sempat mengharamkan fisrudil Islam di awal-awal masuk Islam. Kemudian ada sahabat yang protes.
Ya Rasulullah, kunna narki fil jahiliyah anil aqrab. Kami udah sering meruqyah zaman jahiliyah itu dari sengatan kalajengking. Gimana ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, i'ridu alayya ruqakum. Coba tunjukkan cara kamu meruqyah. Ditunjukkan oleh sahabat. Akhirnya Nabi mengatakan, la ba'sa bi ruqa man lam yakun lahu syirkun. Enggak apa-apa. Kalau caranya gitu enggak apa-apa, asal enggak ada unsur kesirikannya. Di sini Al-Imam Al-Qurtubi mengomentari bahwa orang itu boleh melakukan pengobatan dengan cara apapun asal tidak ada idror, doror, tidak dengan sesuatu yang haram dan tidak dengan unsur kesirikan. Jadi mau metode bagaimanapun caranya, mau metode teknik bagaimanapun pengobatannya itu diperbolehkan asal kaedah-kaedahnya tidak dilanggar. Begitu. Akhirnya ruqyah ini diperbolehkan kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sejarahnya awal ruqyah. Ya. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar mendefinisikan itu ruqyah kalamun yustasfa. Bukan doaun wa ta'widatun, doa perlindungan. Enggak, tapi itu dalam kitab Fathul Barihnya ini beliau mengetahui hakikatnya ruqyah. Kalamun yustasfa, ucapan yang dinasihat, yang diniatkan kesembuhan. Ya. Kamu datang di majelis niat kesembuhan itu udah jadi ruqyah. Kamu datang ke acara-acara majelis ilmu dengan niat kesembuhan itu sudah masuk kategori ruqyah. Abdul Wahab Asy'arani ya, ketika beliau di majelis gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari enggak hadir, ditanya oleh Syekh Zakaria, "Mana Za'rani?" Lagi sakit wahai Syekh, enggak bisa duduk, enggak bisa bangun. Disuruh datang, panggul dia, datang ke sini, niatkan istisqa. Maka beliau berkata dalam kitab muqaddimahnya bahwa majelis itu belum selesai, beliau sudah diangkat penyakitnya. Bahkan ketika ada sahabat datang kepada Nabi mau minta izin berzina, ya Rasulullah ista'dzinli bizina, wahai Rasulullah izinkan aku berzina. Sahabat kaget semuanya, kok mau minta izin berzina? Ya, kaget semua, marah, nggak sopan, kirain mau minta izin poligami atau apa, ini minta izin berzina gitu. Masya Allah, akhirnya sama Nabi dipanggil, dikasih pencerahan dulu. Atardo li ummik, kamu ridho? Kamu mau ibu kamu dizinai? La ya Rasulullah. Atardo li bintik, kamu mau putrimu dizinai? La ya Rasulullah. Atardo li ukhtik, kamu mau saudari perempuanmu dizinai? Enggak ya Rasulullah. Demikian juga ibunya orang, putrinya orang, saudarinya orang tidak mau dizinai oleh orang lain. Akhirnya dadanya didoakan oleh Nabi SAW dan orang ini, sahabat ini berdiri dan mengatakan, wallah tadi aku sangat ambisi sekali ingin berzina dan sekarang tidak ada kemaksiatan yang paling aku benci kecuali perzinahan. Semua ini ruqyah. Ya. Dengarkan nasihat, pengajian, kemudian kamu niat pencerahan, ini juga masuk kategori ruqyah. Disugesti untuk hal-hal yang positif, ini juga masuk kategori ruqyah. Tapi kita mencontoh caranya Nabi, pakai ayat Al-Quran, pakai dzikir, pakai apa, bacaan-bacaan yang dipahami maknanya, begitu. Itu definisi apa namanya ruqyah.